Selamat datang di habis nonton episode ke-92,5 atau 92.5. Sebuah review full spoiler. Full. Sudah lama tidak membuat review full spoiler ya, lama sekali. Full spoiler dari sebuah film dokumenter, American Murder, The Family Next Door. Nah, silakan. Jadi istri saya ini yang lebih ter-engage dengan film ini dan melakukan riset. Lebih nggak terima. Iya, karena wanita mungkin ya. Kenapa? Ya, bisa diikuti. Gimana? Jadi cerita ini tuh dimulai, film ini dimulai dari, jadi di layar itu ada kayak apa, capturean chat gitu. Jadi kayak yang chat yang kayak ya keluar-keluar. Nah, itu. Chat ini dikirim oleh seorang wanita bernama Nicole. Ke temennya perempuan ini namanya Shannon. Shannon Watts. Nicole ini, jadi malamnya itu si Nicole itu habis nganterin Shannon pulang tengah malam. Nganterin pulang dari bandara. Jadi mereka itu habis bisnis trip bareng. Selama nggak tahu 5 hari gitu, saya nggak tahu, ke Arizona. Habis itu ke Arizona terus pulang. Itu daerah mana nih? Colorado. Pulang 2 tahun sih di sana soalnya. Pulang ke Colorado, diantarlah, udah diturunin dari mobil, masuklah si Shannon. Udah. Habis itu besoknya dicat sama si Nicole. Jadi mereka tuh sering chatting ceritanya. Gimana? Kayak gitu. Pokoknya kayak gitu lah, gimana? Kok nggak dibales terus? Nanya kabar lah. Nggak dibales terus sampai jam 1 siang gitu. Si Nicole ini cemas, lalu pergilah ke rumahnya, nggak ada siapa. Karena tidak biasanya si Shannon tidak membalas pesan. Iya. Terus habis itu udah nggak ada siapa-siapa. Ya, ke rumahnya kosong. Terus dia ngelapor lah si Nicole. Dia hubungin suaminya, dia lapor polisi juga. Suaminya. Karena suaminya, kenapa dia lapor polisi? Karena suaminya juga nggak tahu keberadaan si Shannon. Iya. Terus? Sama anaknya juga nggak ada ya. Betul. Jadi dia punya anak, si Shannon ini punya anak 2 gitu. Cewek. Dua-duanya cewek, namanya Bella sama Celeste. Ya. Bella apa sih panggilannya? Bella, Celeste Sisi. Udah nggak ada gitu. Sisi. Akhirnya ya sudah. Habis tuh ke tetangga. Jadi ke tetangga juga ada yang lihat nggak nih? Ada yang lihat gitu, nggak ada. Tetangganya pas keluar tuh, ada apa nih rame-rame? Iya. Nggak ada kan, nggak ada. Ini nggak ada nih. Kamu ada lihat nggak? Nggak ada sih. Tapi saya ada CCTV, mau lihat nggak, kata tetangganya. Mungkin dia mau pamer. Iya. Jadi di CCTV-nya tuh cuma ya dilihat nggak ada. Intinya tidak ada lah. Penampakan si Shannon keluar gitu. Itu nggak ada gitu. Padahal menurut suaminya Shannon, ini namanya Chris ya, Chris Watts. Menurut Chris, si Shannon bilang sama dia, aku bawa anak-anak ya ke rumah temen aku. Nah, menurut suaminya. Oke. Ya, tapi nggak ada gitu. Jadi nggak ada. Terus habis itu diceritakan juga sampai masuk ke acara TV besoknya. Betul. Jadi si Chris ini pulanglah, aku perlu melihat semuanya baik-baik saja, aku perlu ketemu istriku dan anakku kembali. Jadi sampai ada acara TV, dia bla 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 gitu, halo ayo balik dong, kayak buat gitu. teman-teman yang mungkin pernah nonton film Gone Girl, nah posisinya agak mirip tuh, cuman bedanya ini stake-nya ditambah 2 anak cewek. Terus ya, kayak gitu. Nah sambil begitu diceritakan, jadi cat-cat-catnya itu muncul juga di layar tentang bagaimana selama ini si Shannon itu adalah seseorang yang sangat aktif di Facebook. Betul, di media sosial ya. Jadi dia ada nyeritain kalau ternyata di sekitar bulan Juni ini, dia tanggal 11 Juni ini, dia bikin video kayak dia memberi surprise ke suaminya kalau dia tuh hamil anak ketiga mereka. Betul. Nah, intinya adalah banyak yang diceritakan di Facebook itu, bukan cuma di Facebook ya, diceritakan ke, aku nggak tahu dia itu ceritanya berarti ke Facebook dari awal ya, bahwa dia sangat mencintai suaminya. Suaminya adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada dirinya, karena dia pernah menikah dan pernikahan itu buruk.
bahkan Iya, iya. sampai ngomong apa kehilangan dari dirinya Iya, gitu. kayak gitu. Jadi intinya the best thing that ever happened to him, to Shannon is Chris gitu. Dia banyak To her. share itu, oh ya, to her, sorry. Dia banyak share itulah ke Facebook gitu kan. Ya, kayak mereka happy, foto bareng, selfie. banget lah pokoknya. Terus punya anak pertama, punya anak kedua, habis Akhirnya, anak ketiga hamil juga di post gitu. Penuh kebahagiaan lah. Terus udah gitu mereka tampak happy, pokoknya di itu semua tampak happy. Terus ada ditampilkan si anaknya nyanyi, oh ayah adalah pahlawanku, Iya, oh. kayak gitu. Pokoknya di Facebook itu banyak gitu. Hmm. Nah terus habis tuh nggak diceritakan gimana ya akhirnya si Chris itu dipanggil kan sama polisi Ya, kan. karena sebagaimana Saksi, biasa, kan. polisi pasti mencurigai orang terdekat. Kalau ada yang hilang, iya, itu iya. orang terdekat ya, dalam hal ini pasangan itu pasti jadi suspek number one walaupun masih dipanggil sebagai saksi. Ya jadi dia menjalani sebuah tes kejujuran. Jadi dia kayak ditanyain terus ada kayak gitu-gitu. Jadi Bukan poligraf, sorry. ya poligraf gitu. Jadi dia pertama-tama ditanya kayak hal-hal biasa, bapakmu namanya ini, gini. Terus dia ditanya, kamu pernah ada bentrok secara fisik nggak dengan istri kamu sebelum dia hilang? Nggak ada, kayak gitu. Pokoknya dia jawab kayak biasa, dia jawab dengan tenang. Ya mungkin teman-teman yang sering nonton poligraf itu sering juga disebut tes kejujuran gitu. Jadi dia kayak masang, mungkin dia ngeliat dari I don't know, denyut jantung Iya, atau apa nah, gitu ya. Kayak. Habis itu udah ditanya-tanya, udah beres, keluarlah dia. Habis itu masih hari itu juga dia udah disuruh masuk nih, kami udah punya hasilnya gitu. Sekarang kamu jujur apa kayak Ngaku aja deh ya, kayak gitu. Jadi di sini ini buat kita juga yang nonton, tiba-tiba polisi terasa seperti sangat yakin bahwa si Chris ini pelakunya. Iya. Padahal belum ada bukti apa-apa ya. Ini kan film dokumenter tapi penyajiannya mungkin bagaimana, kita juga agak-agak kok tiba-tiba polisi yakin banget sih dia ngelakuin gitu. Jadi kok bisa kayak begini? Udah sampai level udah lu jujur aja, lu ngaku aja. Jadi poligraf tes ini lu udah gagal, udah jelas lu gagal banget. Mendingan sekarang lu ngomong yang sebenarnya, udah sampai selevel itu tiba-tiba polisinya gitu. Ya, terus dia masih nggak ngaku lah, nggak kenapa Iya, apa didn't kayak lie, gitu. ya. Sampai akhirnya polisinya keluar manggil bapaknya si Chris ini untuk masuk. Terus si bapaknya Chris, kamu kenapa Tapi sih? memang si Chris juga ngomong, kayaknya dia perlu ngomong sama bapaknya gitu, dia ngomong kan? Ada ya? Ada kalau nggak salah. Ya kayak gitu. Jadi bukan sejujuk-ujuk polisi manggil bapaknya kan? Iya. Chris kayak perlu ngomong sama bapaknya, dia bilang, oh ya udah dikasih kesempatan gitu. Jadi ada nanya juga polisi kayak, oh jadi kamu mau ngomong sama papa kamu mau jujur sama papa kamu mau cerita semuanya sama papa kamu digituin. Jadi pas Chris bapaknya ini masuk, akhirnya ya sebentar aja kok dia ngaku bahwa dia bilang gini, kami berantem, itu poin pertama. Jadi dia sama si Shannon istrinya berantem, habis itu si Shannon ngancem suaminya bahwa dia akan membawa anak-anak kayak gitu. Terus dia bilang si Shannon mengamuk dan mencekik gitu ya anak-anak. Dia mencekik anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mati, si Chris marah akhirnya bunuh si Shannon kayak gitu sambil nangis gitu, dia cerita ke bapaknya kayak gitu. Jadi si Chris itu tiba-tiba mungkin titik lemahnya dia bapaknya dia broke down, terus dia cerita begitu. Intinya dia bilang Shannon bunuh kedua anak, lalu karena dia marah dong anaknya dibunuh oleh istrinya, dia bunuh istrinya. Kayak gitu. Ya udah kayak gitu langsung udahlah si Chris mulai diikat apa gitu, masuk penjara. Kayak gitu. Nah sambil itu juga ya muncullah scene-scene itu ya, kayak chat itu. Jadi ternyata selama ini si Shannon dan Chris ini hubungannya sudah tidak sehangat di Facebook. Betul. Jadi tidak terlihat di media sosial yang ternyata ada yang tidak terlihat di media sosial, terlihat hanya curhatannya pada si temennya yang di awal tadi, Nicole. Itulah kenapa si Nicole begitu khawatir kan, makanya sampai nyariin gitu. Jadi di itu masih 11 Juni ya, ingat ya teman-teman, 11 Juni dia bilang hamil ya. Dan tanggal 13 Agustus
2018 dia hilang. Dinyatakan hilang. Juni ke Agustus. Ya, itu cuma 2 bulan ya. 11 Juni dan 13 Agustus. 11 Juni dia bilang hamil itu masih baik-baik aja. Suaminya happy ketika dia hamil. Nah, ternyata di antara di situ itu ada chat. Ya chat dia dengan temennya yang dia curhat. Dia bilang suami aku kok agak dingin gitu belakangan ini kayak gitu. Terus ternyata tanggal 27 Juni dia pergi ke North Carolina untuk membawa anaknya. Si Shannon ini bawa 2 anaknya untuk pulang ke kampung halaman. Jadi mereka tuh asalnya orang tua ke North Carolina. Saya juga 3 tahun. Ya itu 5 minggu. Itu mereka 5 minggu di sana. Jadi selama si Shannon sama anak-anak lagi di sana, suaminya kan di Colorado nih. Nah ini katanya dia mau kontak suaminya tuh susah banget gitu loh. Kayak aduh, di chat, di telepon nggak diangkat, di chat jawabnya cuma biasa-biasa aja. Balasnya lama. Kayak gitu. Ghosting. Ya kayak gitu. Terus temennya bilang aduh enggak lah, paling cuma agak lagi sibuk gitu kan. Suami kamu bilang sibuk, ya udah percaya kan kerja aja suaminya ya. Kayak gitu sebagai operator apalah gitu, nggak penting ya. Nah kayak gitu. Terus sampai suatu titik suaminya ngechat istrinya bilang dia nggak mau sama anak ketiganya, aku cukup dengan Bella dan Celeste aja. Ada ngomong kayak begitu? Ada chatnya dia ke temennya bahwa si Chris bilang gitu, aku merasa sangat bingung dengan bayi ketiga ini. Oh, itu masuk dalam dokumenter ya? Ada. Oh, aku kira itu yang tidak diungkap. Aku merasa cukup dengan itu aja gitu. Dia bingung gitu. Terus temennya bilang, nggak apa-apa, nanti kalau anaknya lahir dia juga berubah pikiran gitu kan. Padahal bahkan di awal-awal kan dia pengen anak cowok gitu dia bilang, karena anaknya 2 cewek kan. Ya, dan waktu mereka selama 5 minggu itu si Chris ngilang, kayaknya mungkin agak susah kontak itu selama 4 mingguan. Terus akhir-akhir si Chrisnya nyusul ke North Carolina itu. Pas nyusul itu mereka juga berantem gede gitu loh. Jadi ternyata orang tua Chris nggak sengaja gitu ngasih anaknya mereka es krim kacang, padahal si anaknya itu alergi sama kacang. Si Shannon ini marah lah sama mertuanya. Jadi mungkin dua-duanya di North Carolina ya. Jadi sebenarnya si Shannon pulang ke rumah orang tuanya, tapi berkunjung juga ke rumah mertua gitu. Nah di mertua itulah insiden es krim terjadi. Mereka berantem, terus jadinya pas ulang tahun anak mereka. Padahal mertuanya diundang, tapi katanya mertuanya tersinggung jadi nggak mau datang. Oh gitu. Jadi semakin tegang lah hubungannya si Shannon sama Chris gitu. Udah di film sih kita tahu. Walaupun di film si Chris itu masih setuju dengan si istrinya. Menurut dia orang tuanya lalai. Bagaimanapun kan ini soal anak sangat berbahaya ya. Gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya si Chris semakin, ya pokoknya digambarkan semakin mendingin. Terus ada bilang bentar gitu, ada bilang kayak aku ini masalah dengan orang tua ini membuat aku bingung kayak gitu. Jadi dia kayak GJ gitu loh, kayak tadinya yang gak jelas mau anak, habis itu bilang gak mau sekarang anak, jadi aneh-aneh gitu. Gak mau anak, habis itu masalah sama mertua kan biasa lah ya. Dia cuma gara-gara itu aja dia kayak udah kayak aku males banget sama istriku, udah kayak gitu loh. Nah di film itu juga akhirnya ditemukan bahwa si Chris ini ternyata punya wanita idaman lain, yang namanya namanya ini sama sih nama sama temennya Shannon, namanya Nicole Kessinger gitu. Jadi mulai sekarang kita sebut aja Kessinger gitu ya, biar gampang. Jadi ternyata ya polisi menemukan ada selfie Kessinger pakai kayak pakaian dalam aja di HP-nya Chris gitu. Dan setelah di PAP dong. Pap dong. Apa ini?
post a picture. Oh, apaan? Terus Ya ditanya, terus ada juga scene si Kessinger ini dipanggil ke kantor polisi. betul. Diwawancara dia cuma bilang, ya si Chris itu bilangnya dia mau udah proses cerai sama istrinya dan makanya udah saya fix mau. gitu, udah fix saya mau. Wah berarti everything he said is a lie kayak gitu. Jadi di sini si Kessinger ini dapat bagian di film ini sangat sedikit, sampai Iya. itu aja. Iya. Udah kayak Cuman gitu. kayak mengasih tahu penonton bahwa ternyata ada wanita lain. Nah, udah balik ke nasib. Nah, ini kan udah tahu kan si Chris membunuh istrinya kan dari pengakuan dia. Nah, ini makin belakang. Jadi ditanya, oh ya ada polisinya nanya terus, kamu itu mayat kan, berarti kan ada 3 mayat dong. Betul. Katanya istrimu bunuh 2, terus kamu bunuh 1 kan. Di mana tuh mayatnya gitu. Dia nunjukin gitu loh, kayak dikasih peta gitu, dia nunjuk. Jadi kayak di tempat minyak. Jadi si Chris ini kerjanya di perminyakan gitu. Berhubungan dengan tangki-tangki begitu. Ya, dibawalah mayat istri dan kedua anaknya ke tempat sana. Istrinya dikubur di deket situ. Terus ada anaknya diceburin di, ada 2 tangki minyak, satu Luar anak satu biasa tangki. besar ya, bukan tangki yang kayak Iya. biasa gitu. Tangki yang kayak Kayak tandon gitu loh, kamu harus naik drum kalau lu pernah ke gede. bandara ya, lu lihat tangki aftur tuh loh, yang kayak bangunan. Nah di situ dah. Ya, satu anak satu tangki diceburin ke dalam. Jadi dia cuma bilang kayak gitu. Satu anak satu tangki ya? Iya, beda tangki. Jadi habis tuh, aduh aku ngomongin aja kesel banget. Kenapa dipisah ya? Ya, nggak tahu. Nah, jadi filmnya kan ngomongnya dia udah naruh, ternyata besoknya ditemukan kan. Besoknya setelah Chris mengaku itu ditemukanlah, akhirnya polisi pergi mencari dan benar ada mayat istrinya di tanah dan ada 2 mayat anak di tangki masing-masing. Udah. Dan ternyata itu kan Agustus tuh teman-teman. Nah ternyata di film ini disebutkan akhirnya Chris mengaku bahwa kedua anaknya juga dia yang bunuh. Nah itu setelah aku riset ternyata dia baru ngaku November. Lumayan loh, 3 bulan itu dia masih kekeh bahwa anaknya dibunuh sama istrinya. Gila. Jadi ceritanya pas istrinya baru pulang dari trip itu bersama si Nicole. tengah malam kan, pulang ke rumah, itu kan hubungan mereka udah dingin. Istrinya tuh ngomong sama istrinya tuh ngajak dia ngomong gitu loh, ngajak dia ngomongin hubungan mereka. Ya udah akhirnya berantem. But before that they had sex. Ya ada Once. 1 kali. Menurut Chris istrinya yang ngajak. Ya, gitu. jadi intinya kalau dari cerita ini di film dokumenter ini si Shannon ini agak-agak wanita yang hornian gitu. Jadi selama beberapa bulan itu sudah Ngajakin suaminya, tapi sudah suaminya mau nggak seks tapi suaminya menolak. Nah, dia sudah curiga sebenarnya. Ini seks gitu, lu cowok gitu. Pasti lu dapat dari tempat lain kalau lu nggak mau di sini gitu menurut dia. Nah, semalam itu waktu itu si Chris kayak ceritanya nggak enak ya. nggak enak, akhirnya mau. Tapi setelah itu ya itu ribut itu. Ya selesai mereka having sex, udah ngobrol, itu subuh gitu ya, kayak jam 4 gitu. Akhirnya adu mulut, si Chris membunuh istrinya. Membunuh istrinya kan ya mungkin kan berantem berisik. Anaknya datang 1, aku lupa sih yang gede apa yang kecilan ya. Pokoknya datang lihat, terus ibu mama kenapa gitu, cuma dibilang mama sakit gitu, papa mau bawa ke mobil gitu. Dibawalah istrinya, dibungkus pakai spray, diangkat ke mobil. Habis tuh 2 anaknya ikut. 2 anaknya dalam keadaan masih hidup ikut naik ke mobil. Istrinya ditaruh di lantai mobil gitu ya, apa di belakang aku. Anaknya duduk di kursi belakang berdua, masih nanya-nanya terus, si mama nggak apa-apa, si mama nggak apa-apa, mama sakit, mama nggak apa-apa, kayak gitu doang. Ya udah dibawalah ke tempat minyak itu. Terus kayaknya dia ngubur sama istrinya duluan deh. Habis dia ngubur istrinya, habis itu anaknya dibunuh satu persatu. Jadi anaknya ngelihat dong dikubur. Ditaruh di mobil, jangan turun gitu kalau nggak salah.
Habis itu akhirnya dibungkus, anaknya kayak dibekep pakai selimut yang dia bawa dari rumah. Itu kan masih ngantuk-ngantuk, itu kan jadi bawa selimut gitu kan. Dibekep itu satu-satu. Padahal dia udah bilang daddy no gitu, tapi tetap digituin sama bapaknya, terus diceburin ke tangki lah. Dibekep sampai sampai mati gitu. Habis itu diceburin ke tangki satu-satu itu. Jadi dia baru ngaku belakangan. Itu sih udah ending banget gitu, baru ngomong kayak gitu. November itu ya? Iya. Ya kayak gitu ceritanya. Dan gini kan, setelah nonton itu aku cari-cari tahu kan. Jadi entah kenapa kisah ini masih ada banyak yang ganjel gitu. Dan aku cari tahu, jadi si Chris jadian sama pacarnya ini, ya, sama selingkuhannya ini, katanya mereka mulai kenal. Mereka itu jadi satu kantor, jadi mereka mulai kontak-kontak dan mulai nge-save. Si Chris mulai nge-save nomor selingkuhannya si Kessinger ini di HP-nya itu pertengahan Juni. Jadi pas istrinya berangkat ngajak belum deket-deket istrinya bilang dia hamil, beberapa hari kemudian si Chris ini nge-save nomornya Kessinger ini di HP dia. Habis itu pas istrinya baru berangkat bawa anak-anaknya ke North Carolina ini, dia mulai pergi ngedate sama si selingkuhannya ini. Nah, awal Juli mereka sudah mulai hubungan dia dengan selingkuhannya ini udah mulai physical gitu ya, udah mulai mungkin ada bobok bareng atau apa. Dan di saat itulah dia bilang dia proses cerai dengan istrinya. Kayak gitu. Jadi jadi pas dia lagi hot-hotnya sama selingkuhannya itu, makanya dia kayak ngilang gitu dari istrinya kan. Jadi makanya istrinya susah ngubungin dia. Terus ya udah, mereka sangat intim di waktu yang sedikit itu ya, paling sebulan itu sampai pernah pergi camping bareng, campingnya nginep. Dan bahkan sebelum Chris pergi menyusul keluarganya ke North Carolina itu, Chris meninggalkan sepucuk surat cinta buat selingkuhannya. Segitunya dia gitu loh, kayak head over heels. Oh iya. Kayak bucin banget. Kepala di kaki. Iya, kayak bucin banget dia sama selingkuhannya ini. Nah, ya itu terus dari pemeriksaan polisi ya, itu semua ditemukan dari pemeriksaan polisi cuma dari handphone doang loh, hebat ya. Jadi handphone, dari chat, terus foto-foto seksi selingkuhannya ditemukan di aplikasi komputer aplikasi kalkulator bohong-bohongan di HP-nya Chris. Jadi ada aplikasi kalkulator, pas dipencet ternyata isinya foto-foto si selingkuhannya. Jangan coba-coba ya. Kayak gitu. Terus dan si Chris sempat mengatakan ini ke polisi. Aku nggak tahu kenapa aku bucin banget sama dia. Mungkin itu karena dia rasanya ngejar-ngejar aku banget gitu. Nah itu juga penuh tanda tanya sampai sekarang teman-teman, karena si selingkuhannya ini nggak ada urusan sama polisi, cuma dipanggil dimintai kesaksian yang kayak gitu. Dia bilang si Chris bohongin aku, terus udah gitu loh. Nah jadi tapi si Chris bilang si cewek ini udah ngejar-ngejar aku dari lama. Dan ternyata bahkan setahun lebih sebelumnya ternyata ditemukan bahwa si selingkuhannya ini, Kessinger ini, pernah cari tahu tentang Chris. Cari tahunya gimana? Kayak browsing, cari Facebooknya, buka-buka. Dari search-nya gitu? Iya, udah pernah buka-buka gitu tentang Chris. Jadi kayak apa udah naksir dari lama, ya nggak tahu kan. Dan di awal Agustus ketika ketika deket-deket si Shannon, awal Agustus ya paling seminggu sebelum kematian Shannon gitu, si selingkuhannya ini sudah sampai 2 jam browsing di handphone nyari gaun pengantin.
Dia udah mau merit banget sama si Chris gitu, jadi ceritanya. Iya. Ya ini sampai sekarang nih hal-hal itu belum terjawab ya kan, karena udah ada satu orang yang ngaku dia bunuh 3. Masalahnya kan yang mati 3 orang, yang ngaku udah 1, dia ngaku melakukan semuanya dan prosesnya dia jelaskan. Ya udah dong gitu loh. Jadi selingkuhannya itu juga nggak dicari tahu gitu-gitu. Ya udah, kasus selesai sampai di sini. Dan film ini keluarnya bulan September kan ya. Dirilisnya di bulan September. Sejak bulan September itu si Chris Watts yang mana adalah pembunuh istri dan anak sendiri menjadi sangat ngetop, teman-teman. Katanya dia dapat banyak surat cinta dari ibu-ibu, dari cewek-cewek. Maybe that's because he's a lady killer. Ya lady killer bener loh, 3. Too soon. Ya dia dapat banyak surat cinta, itu yang aku nggak ngerti. Dia surat dukungan. Ada yang bahkan aku baca banyak surat yang bilang kamu ganteng. Buat apa ganteng kalau pembunuh? Ya kan? Ya kamu ganteng. Terus banyak ternyata di sosmed gitu-gitu bilang oh ya pantas mungkin istrinya dibunuh karena istrinya yang rese gitu. Kalau dilihat dari Facebooknya, dia itu adalah seorang yang sangat narsis gitu. Apa-apa dipost, sok pamer. Tapi kan gimana pun nggak ada dong orang yang pantas mati cuma gara-gara itu kan? Betul. Ya. Kenapa? Iya betul. Ya kayak gitu. Jadi aku sih sampai sekarang kadang ya nggak terobsesi sih dengan kasus ini ya. Kasus ini udah 2 tahun yang lalu, tapi kan filmnya baru keluar. Jadi aku juga baru tahu. Aku cari-cari tahu gitu. Aku ngerasa kita ngerasa motifnya sungguh sangat tidak kuat ya. Kalau kamu ada selingkuhan, kamu udah nggak suka lagi sama pasangan kamu, ada kok cara ya ngomong cerai itu. bukannya dibunuh semua, dibersihkan untuk mendapatkan hidup yang baru gitu. Jadi itu sebenarnya masih tanda tanya. Kenapa sih Chris sampai ngebunuh? Kalau ngebunuh istrinya ya gue nggak tahu ya, mungkin arguments gone wrong gitu. Tapi sampai bunuh 2 anaknya itu kenapa? Iya. Apakah ada gangguan? Tapi kalau ada gangguan jiwa kok selama ini nggak kelihatan? Ya. Jadi memang ya kan namanya dokumenternya kan dibuat ada durasi, ada waktu juga kan sampai 2020 ini kan. Mungkin perlu atau bisa dilakukan profiling dan penyidikan lebih lanjut. Kenapa si Chris sampai membunuh istrinya, apalagi sampai membunuh kedua anaknya? Kayak tadi kan bilang kalau udah nggak cinta lagi, punya selingkuhan ya udah cerai aja gitu. Kenapa take the hard way, take the easy way aja gitu loh itu. Sama juga nggak tahu kenapa kalau selama ini digambarkan atau ya selama ini si Shannon di media sosial atau di Facebook bohong ya. Kenapa tiba-tiba seorang pria yang sangat sempurna hanya dalam hitungan sekejap aja bisa berbalik seperti itu gitu. Itu juga pertanyaan sih buat gue. Jadi ya ini juga pesan moral ya teman-teman, kalau ngelihat sosmed orang-orang kayaknya happy banget sih, hidupnya enak banget kayaknya dia nih banyak duit ya, jalan-jalan terus, bisnisnya lancar terus gitu. Ya sebenarnya mereka dibalik itu ya belum tentu tahu kan. Betul. Iya, jadi ini kita nggak bilang pasti fake ya, kita bilang belum tentu seperti itu, dan sudah pasti tidak hanya seperti itu. Sudah pasti tidak hanya seperti itu. Mereka hanya menunjukkan apa yang mereka mau tunjukkan. Ya karena ini timeline kalau ini Facebooknya si Shannon Watts ini masih bisa dibuka teman-teman, tapi nggak bisa dikomen ya. Jadi bisa dilihat gitu gimana dia. Ya memang isinya indah-indah. Tapi ternyata keindahan itu kalau dicocokin sama chat dia yang begitu desperate tentang suaminya ke temannya, itu ya dalam waktu yang sama. Jadi pas dia lagi curhat ke temennya, aduh suami aku nih kenapa sih kok dingin banget sama aku, tapi di Facebook dia taruh lah, aku jalan-jalan kemana, suami aku datang nyesel aku nih ke kampung, kita berenang bareng, kita apa kayak gitu-gitu.
padahal di baliknya kita tidak tahu ya, gitu. Ya segitu aja sih. Kalau ada yang mau tanya boleh di komen teman-teman, mungkin kalau ada yang aku salah ceritain juga ada yang lebih tahu gitu, ngobrol di bawah ya. Kalau aku mau nambahin mungkin ya bukan first take, apa yang bisa kita ambil kalau untuk lelaki. Ada yang diceritakan juga di dokumenternya itu, si Shannon ini menemukan bahwa pengeluaran suaminya ada yang aneh. Tadi ternyata dia pernah makan malam sama selingkuhannya terus keluar uang segitu gitu. Itu kayak lu makan apa aja nih sampai segini gitu. Jadi ya selingkuh itu kayaknya pasti ketahuan. Mending gak usah selingkuh gitu ya. Kalau emang udah nggak mau ya lu cerain aja, jangan sampai selingkuh apalagi sampai membunuh ya, itu namanya tolol ya. Sama mungkin kalau dari sisi yang diselingkuhi ya, kalau ada perubahan mencurigakan patut dicurigai. Si Chris ini karena selingkuhannya sangat fit. Ya, seksi. Tiba-tiba si Chris ini jadi olahraga terus. Nah, istrinya juga curiga nih. Jadi gym freak, sports freak, dan dia kayak turun berapa puluh kilo gitu ya. Jadi ada kayak video-video mereka waktu married kok agak bulet gitu ya. Betul. Terus pas hari kejadian itu kita lihat ya kurus sih dia, berotot bagus gitu. Jadi kalau ada perubahan yang ya itu kan sebenarnya perubahan positif. Ya kan, gue nggak bilang semua perubahan itu patut dicurigai, tapi kalau menurut lo perubahan itu mencurigakan, maybe you should look into it. Itu aja sih. Ya, ada lagi ya, ngajarin orang hati-hati. Iya, lebih baik hati-hati. Better safe than sorry, man. Ya. Ya itu ya, banyak sekali ya pelajaran yang bisa diambil ya. Baik untuk jomblo yang nanti akan mudah-mudahan berpasangan maupun yang sudah berpasangan. Itu aja. Ya itu, terus ya betapa hancurnya lah hati orang tua. Yes. Orang tua mereka ya, yang satu anak dan cucuku dibunuh, yang satu anakku pembunuh dan membunuh cucuku, kayak gitu kan, ya digambarkan juga seperti itu. Ya habis ganti baterai ya. Jadi ini tambahan teman-teman. Jadi tadi kan polisinya kok ada yang mikir kan, polisi kok dari tes kejujuran tiba-tiba yakin, padahal cuma dari polygraph test. Padahal polygraph test itu kan bukan alat bukti yang gimana banget gitu. Iya, jadi polisi itu ternyata juga dapat pada waktu itu. Jadi kan diceritakan di film, nggak dikasih tahu dulu gitu. Jadi sebelum mereka nyuruh Chris ngaku aja gitu, mereka tuh udah punya CCTV tetangga, rekaman CCTV tetangga yang menemukan Chris itu subuh-subuh itu keluar bawa Shannon ke mobil gitu. Tapi nggak ketahuan Shannon gitu, kayak bawa bungkusan gitu ya? Iya, kayak kan dibungkus spray gitu kan. Jadi ya dari itu, dan diketahui juga bahwa si Chris ini punya selingkuhan gitu. Yes. Jadi dalam satu hari itu polisi udah ngecek, nih orang punya selingkuhan, subuh-subuh dia keluar bawa buntelan lalu dia pergi. Jadi kayak gitu. Ya, intinya begitu ya. Kalau ada yang kurang jelas lagi dan yang ketinggalan, boleh tanya atau boleh nambahin di kolom komentar. Jadi itu aja untuk episode full spoiler kali ini yang sudah lama nggak kita buat. Kalau suka komen biar kita buat lagi yang kayak gini, baik untuk film dokumenter maupun film feature biasa ya. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode nonton full spoiler selanjutnya. Ciao. Dadah. Tetap jujur dengan pasangannya.